دكتورة، بشكل مباشر هل يمكن اليوم لتحليل الدي ان اي ان يثبت الانساب ام ان هذا الامر غير حقيقي؟ لا يمكن للدي ان اي ان يثبت انساب الافراد. لا يمكن. لا يمكن. قولا واحدا. نعم. طيب. وقد أجمع المجمع الفقهي الإسلامي على أن هذا الحمض النووي المعروف بالدي ان اي لا يثبت الأنساب البعيدة، إنما يستأنس به في نطاق ضيق جدا حينما ينكر الأب ابنه، وصاحب النسب الثابت المشهور بالشهرة والاستفاضة الشرعية لا حاجة له. الحمض النووي هل يثبت النسب البعيد؟ يعني اللي النسب اللي يرجع مثلا اللي قبل 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة يثبته؟ كلا ما يثبته. مقدمة صغيرة عن علم الجينات، أساس لما نقول كلمة جين وكروموزوم، والكروموزوم واي والجين جي 1 من فين جاية؟ وحنتكلم عن الجين جي واي اللي هو عليه مثار ضغط كبير، وبعدين نشوف آراء الناس المتخصصة في هذا الأمر إيش قالوا، ونتكلم عن إيش موجود في التواصل الاجتماعي، ونختم بخاتمة مقدمة للقضاء إن شاء الله يثروا هذا الموضوع من الناحية الفقهية الشرعية. لما نقول لهم الدي ان اي ما هو دقيق، يقول لك هذا جهل. الدي ان اي يعتمد عليه في الجرائم، الدي ان اي يعتمد عليه في يعرفوا القاتل ويعرفوا الابن ويعرفوا الحفيد، وهذا كلام صحيح، لكن ما يعرفوا واحد من 1000 سنة من 2000 سنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak bersama kita mengetahui mengenai DNA ini dari tinjauan secara ilmu kedokteran, secara ilmu DNA, dan juga secara ilmu syariah, ya. Pada pembukaan tadi, di mana video yang awal tadi menampilkan seorang dokter ahli DNA perempuan, dan beliau mengatakan bahwa DNA ini juga tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk mengetahui leluhur kita. Dan yang kedua juga sama, yaitu seorang ahli nasab juga. Beliau menyampaikan bahwa DNA itu tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan silsilah leluhur kita, ya. Atau kalau misalnya digunakan untuk mengetahui anak kandung itu masih bisa. Tetapi kalau untuk mengetahui leluhur ke atas itu tidak bisa, dan juga diharamkan secara syariat untuk menggunakan tes DNA sebagai landasan untuk menentukan silsilah leluhur. Dan yang ketiga, saya tadi menampilkan seorang ahli DNA, yaitu Dr. Hatim bin Muhammad Al-Jufri, yang mana beliau dalam beliau sedang memaparkan mengenai DNA dalam tinjauan ilmu DNA, ya, di hadapan para ulama-ulama dan para ahli DNA juga. Jadi mereka sedang diskusi. Dan beliau menyampaikan juga DNA juga tidak bisa digunakan untuk menentukan atau mengetahui siapa leluhur-leluhur kita. Tidak bisa. Tetapi kalau untuk digunakan dalam hal menyelidiki tentang kejahatan, misalnya untuk mengetahui pelaku ini siapa atau korbannya itu identitasnya apa, nah itu bisa. Tetapi untuk leluhur, apalagi yang sudah ratusan tahun di atas kita, apalagi ribuan tahun, itu tidak bisa menggunakan DNA. Kenapa?
Karena kalau sudah terlalu jauh itu dasar dia penentuannya itu bukan secara saintifik, tetapi dasarnya kemungkinan. Lalu kemudian teknologi ilmu DNA ini juga masih baru dan ini terus berkembang dan bisa juga keliru ke depannya. Nah, kalau kita sekarang sudah misalnya kita menggunakan DNA ini sebagai dasar, kita menafikan nasab seseorang dengan menggunakan hasil DNA atau temuan DNA saat ini. Tapi misalnya ternyata 3 tahun, 4 tahun kemudian ada perubahan lagi dan ternyata apa yang kita sampaikan sekarang salah, kita udah memfitnah orang, bagaimana? Nah, itu juga salah satu dari dasar bahwa DNA ini tidak bisa dipastikan juga, gitu loh. Dan juga kode-kode DNA itu juga sangat lemah sekali, nggak bisa dipastikan siapa yang pertama menentukan kode itu juga nggak jelas, ya kan? Karena gimana ya? Ini kan, misalnya saya ambil contoh nih, orang-orang kita yang berbangga-bangga merasa silsilahnya sudah nyampe ke Rasulullah dengan hasil tes DNA itu. Nah itu kan dia mengirimkan air liurnya ke Amerika. Lalu kemudian oleh Amerika diberikan informasi, oh kamu nyambung ke Rasulullah begitu. Kalau itu menjadikan Anda merasa sebagai dzurriyyah Rasulullah dengan hasil itu, apakah itu nggak sama dengan Anda menjadikan laboratorium Amerika sebagai narkoba asraf? Kan jadi nggak benar juga kalau seperti itu, ya. Nah, nggak begitu. Kalau di dalam Islam itu nggak seperti itu tinjauannya, ya. Harus ada tinjauan syar'i. Nah, apalagi yang paling valid ya dengan susunan silsilah yang rapi. Nah, saya pernah membaca ahli DNA mengatakan kalau memang ingin benar-benar valid leluhurnya, ya itu harus semuanya tes DNA sampai ke atas sana, nggak putus-putus, ya. Itu pun mungkin keturunan yang ke-8 atau ke-7 udah nggak sama lagi dengan DNA yang kakeknya yang ke-7 atau ke-8. Udah nggak sama. Kenapa? Ya karena gini ya, kan kalau perempuan tuh kromosomnya X, kalau yang laki kromosomnya Y, kan begitu. Tetapi pada kromosom laki, kromosom Y itu juga ada kandungan kromosom X. Ya. Dan ini seperti kita lihat dalam gambar ini. Dari ayah punya anak, dari suami istri ini punya anak laki perempuan. Nah, kita lihat nih, di anak yang laki itu ada juga mendapati kromosom X dari ibunya dan Y dari ayahnya. Dan yang anak perempuan itu juga mendapatkan X dari ayahnya dan X dari ibunya. Dan anak yang laki dari putra yang laki satunya juga mendapatkan Y dari ayahnya dan X dari ibunya. Dan yang perempuan juga mendapatkan X dari ayahnya dan X dari ibunya. Jadi ada percampuran di situ. Makanya kalau melihat hasil tes DNA misalnya Najwa Shihab itu kok banyak sekali rasnya, ya kemungkinan leluhurnya itu ada yang kawin atau menikah campur dengan beberapa ras, ya kan, kemungkinan begitu, ya. Makanya akhirnya jadi acak kalau misalnya hanya untuk mengetahui ayah kandung atau anak kandung, ini masih 99,99% akurat.
Tetapi kalau untuk kakek nenek dan seterusnya ke atas sampai ke berapa generasi ke atas, makin ke atas ya makin lemah, makin acak, dan tidak bisa dipastikan secara saintifik hasilnya itu. Kepastiannya nggak ada, karena ahli DNA-nya sendiri mengatakan bahwa ini semua possibility, teorinya berdasarkan teori possibility, kemungkinan. Jadi kalau Anda melihat hasil tes DNA Najwa Shihab itu banyak ras-ras ini, itu semuanya kemungkinan, bukan saintifik. Yang secara saintifik ya DNA Najwa Shihab sama dengan DNA Habib Quraish Shihab, sama dengan DNA ibunya atau ayah dan ibunya itu pasti. Tetapi kalau sampai ke atas-atas sampai berapa generasi ke atas, nah itu akurasinya dasarnya possibility, kemungkinan. Nah itu yang harus difahami dulu sebelum melakukan tes DNA. Kan gitu, jangan nanti dapat hasil tes DNA, kebetulan tes DNA-nya sesuai dengan yang diharapkan, lalu berbangga diri dan menyombongkan, lalu menafikan orang-orang lain yang hasil tes DNA-nya tidak sama seperti dia. Walaupun misalnya kalaupun dia sesuai dengan harapannya, itu juga kebetulan, bukan saintifik. Begitu ya. Jadi semuanya itu harus sesuai. Enggak. Nah ini nanti buku dari hasil diskusi tentang tes DNA tadi antara ahli DNA dan para ulama tadi, nanti PDF-nya akan saya tampilkan di link description. Nah kebetulan bukunya dalam bahasa Arab. Saya kira ini penting sekali untuk dibaca oleh para ustadz, para alim ulama, karena ini yang saat ini lagi ramai dibicarakan, bukan hanya dalam masalah isu ini, tetapi yang ke depan juga perlu para ulama juga mengetahui bagaimana DNA, mekanismenya dan lain-lain. Nah di dalam buku itu dijelaskan detail sekali mengenai DNA, mengenai kromosomnya dan lain-lain. Nah seperti ini, jelas gambar-gambarnya juga jelas. Nah termasuk mengenai kode-kode C1, C3 ini bagaimana, itu lengkap lah di sini dibahas semua. Nah akhirnya dokter DNA tadi menyimpulkan yang pertama, bahwa ilmu DNA ini tidak diakui dalam menentukan sejarah dan asal-usul ras manusia, apalagi berkenaan dengan ras Bani Hashim, apalagi berkenaan dengan keluarga Rasulullah. Itu tidak bisa dipastikan, jadi tidak bisa menjadi dasar, singkatnya seperti itu. Dan yang kedua, tsaniyan, dengan asumsi bahwa kita menerima ilmu ini, ilmu DNA ini, maka saya katakan, ya, dokter ini mengatakan bahwa banyaknya gen dalam garis keturunan Ahlul Bait adalah sesuatu yang belum terbukti secara studi yang terdokumentasi. Kan ada yang mengklaim bahwa gennya Al-Hasani, ini gennya Al-Husaini, ini gennya ini gennya, yang berkaitan dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu semua belum bisa dibuktikan secara saintifik dan belum terdokumentasi secara rapi, ya. Jadi masih tidak bisa dipercaya 100%. Begitu. Oke. Nah, di sini juga ditampilkan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama
fikih berkaitan dengan DNA ini. Di sini ada pendapat dari para ahli fikih dari Rabita Alam Islami, dari persatuan para ulama-ulama Islam yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah. Ya, di antaranya mereka merekomendasikan agar pemerintah mengawasi dengan ketat mengenai tes DNA ini, mengenai laboratorium ini, supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain, oleh pihak swasta, tidak diperjualbelikan dan dimanipulasi datanya, ya, gitu. Dan pemerintah juga direkomendasikan agar menjaga ketat berkenaan dengan rahasia dari para orang-orang yang melakukan tes DNA. Nah, kalau misalnya tes DNA itu dilakukan untuk menentukan misalnya keadaan-keadaan darurat, itu masih bisa dibolehkan. Contoh keadaan darurat misalnya bayi di rumah sakit, kan biasanya habis melahirkan kan bayi sama dokter atau suster kan ditaruh di ruangan yang di situ banyak bayi-bayi, ada kemungkinan tertukar. Nah, itu bisa menggunakan tes DNA untuk memastikan ini anaknya siapa atau orang tuanya yang mana atau anaknya yang mana, itu masih bisa. Atau untuk mengetahui anak biologisnya apabila misalnya meragukan ini anaknya beneran atau enggak, atau istrinya dicurigai berzina. Nah, itu masih bisa menggunakan hasil menggunakan tes DNA. Tetapi dalam menentukan silsilah nggak bisa, ya, mensahkan atau menafikan silsilah nasab dengan menggunakan hasil tes DNA. Jumhur ulama menolak, bahkan melarang. Nah, ini yang harus difahami, ya. Pertama yang kita harus pahami bahwa tes DNA itu untuk menentukan leluhur itu sama sekali tidak valid. Sama sekali tidak valid. Dasar mereka adalah possibility, kemungkinan. Mereka bisa menggunakan dasar saintifik hanya dalam rangka menentukan orang tua kandung atau anak kandung. Tetapi kalau leluhur ke atas tidak bisa ditentukan secara saintifik. Hanya bisa mereka itu hanya menggunakan possibility, kemungkinan. Nah, dan yang kedua yang perlu kita ketahui adalah pendapat para ulama berkenaan dengan tes DNA. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jumhur ulama mengharamkan menggunakan tes DNA untuk mengisbat atau menafikan nasab, ya. Dan apabila secara syuhra dan istifadah sudah dikenal luas bahwa orang ini atau keluarga ini adalah dari dzurriyyah Rasulullah misalnya, nah itu sudah isbat bahwa dia adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Begitu pendapat para ulama, gitu, ya. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan besar harapan saya agar kita semua bisa memahami ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, sehingga kita mengetahui apa yang kita saat ini lagi perbincangkan, atau yang lagi rame di medsos ini, kita mengetahui benar secara ilmu DNA maupun secara ilmu agama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.